Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Anal Channel. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan coba review atau ulas sedikit mengenai pameran yang sedang ada di Jakarta, atau lebih tepatnya sering disebut dengan Pekan Raya Jakarta atau JFK ya, Jakarta Fair Kemayoran. Lokasinya ada di J-Expo Kemayoran ya teman-teman. Nah, ini merupakan agenda rutin tahunan. Namun semenjak ada pandemi atau COVID-19 kemarin, arena Pekan Raya Jakarta sempat vakum 2 tahun ya. Jadi dari 2020 dan 2021 vakum 2 tahun. Nah, ini adalah penyelenggaraan kembali setelah pandemi dinyatakan menurun dan kondisi sudah mulai membaik. Nah, seperti teman-teman dilihat di layar depan HP teman-teman, ini adalah area tiketing. Nah, kebetulan ini adalah hari pertama pembukaan Pekan Raya Jakarta. Jadi masih banyak persiapan yang dilakukan terutama oleh panitia. Nah, ini untuk jam bukanya sendiri itu mulai dibuka jam 15.30 ya teman-teman. Nah, ini area loket atau tiketingnya. Nah, untuk harga tiketnya sendiri untuk hari Senin itu Rp30.000, Selasa, Rabu, Kamis Rp40.000, untuk Jumat, Sabtu, Minggu atau weekend Rp50.000. Nah, perlu diketahui untuk Jumat ini kalau di PRJ ini masuknya atau jatuhnya jadi weekend ya teman-teman. Nah, ini merupakan harga tiket umum ya, tiket biasa. Namun jika teman-teman ingin dibundling dengan harga tiket konser itu beda lagi ya teman-teman. Jadi ada 2 opsi. Nanti teman-teman kalau ingin nonton konser bisa beli tiket yang bundling ya, yang langsung atau gabungan, sudah berupa tiket masuk dan tiket nonton konser. Tapi ada juga yang dijual terpisah, hanya tiket masuknya saja, sedangkan saat konser nanti teman-teman harus beli tiket lagi. Nah, sekarang kita masuk melalui pintu 9 ya. Walau ini hari pertama sudah mulai lumayan ramai ya teman-teman. Nah, salah satu ikon di area pintu 9 ini nanti teman-teman akan ketemu dengan patung Soekarno ya. Nah, ini tandanya. Dia berada tepat di booth atau stand rokok Jarum Super. Nah, ini ada patung Soekarno sedang duduk. Nah, kebetulan hari ini saya ada tugas untuk monitoring pelaksanaan promosi minyak goreng dan margarin Simas Palmia di boothnya Rumah Indofood. Nah, khususnya tenan Bimoli. Oke, kita langsung lanjut saja. Banyak item-item produk yang ditawarkan atau yang dipromosikan di arena Pekan Raya Jakarta, mulai dari makanan, minuman ya, otomotif, alat-alat rumah tangga dan lain-lain. Nah, bagi teman-teman yang ada niat untuk belanja atau ngeborong atau hanya sekedar lihat-lihat, jalan-jalan ya, dipersilahkan. Nah, untuk harga-harganya sendiri teman-teman, kalau kita perhatikan sebagian memang ada yang lebih murah, namun sebagian ada yang harganya sama, tapi karena dia ada promo ya, jadi kesannya lebih murah. Dan kita akan dapat berbagai macam hadiah yang ditawarkan oleh masing-masing booth atau tenan. Nah, sebelum kesini mungkin teman-teman bisa juga bandingkan ya dengan harga-harga yang ada di luaran. Jadi nanti teman-teman bisa menilai sendiri apakah harga-harga barang yang ditawarkan di arena Pekan Raya Jakarta ini tergolong lebih murah, sama saja, atau lebih mahal ya. Jadi saya tidak bisa menilai, nanti teman-teman silakan datang sendiri. Nah, sebentar lagi kita sampai di boothnya Rumah Indofood, khususnya di tenan atau stand Bimoli. Nah, kebetulan untuk tahun ini untuk stand Bimoli kita kebagian di ujung ya, tusuk sate. Jadi di pojok. Nah, cukup strategis. Jadi dilewati dari depan dan samping. Nah, ini adalah tampak bagian dalam dari boothnya atau tenannya Bimoli. Nah, sebagai informasi, di booth Bimoli ini kita menjual produk
berupa cooking oil dan margarin ya. Seperti teman-teman ketahui, untuk cooking oilnya kita punya brand Bimoli Happy Soya Oil, dan untuk produk margarinnya kita punya Simas Palmia. Nah, silakan teman-teman bagi yang ingin berburu minyak goreng dengan harga miring bisa datang langsung ke booth atau tenan Bimoli. Nah, di sini juga kita sambil promosi, kita juga menjual gorengan ya, berupa pisang kipas Pontianak. Jadi untuk penjualan pisang kipas ini sebenarnya memadu padankan ya. Jadi ibaratnya kalau kita ingin promosi minyak, kita harus bisa menunjukkan atau menyampaikan bahwa ini loh hasil gorengannya. Nah, ini adalah kita sedang menuju ke area sholat yang ada di dalam gedung. Semakin sore, arena Pekan Raya Jakarta semakin ramai ya teman-teman. Para pengunjung sudah mulai berdatangan. Ya, mungkin sebagian ada yang belum tahu. Nah, ini hari sudah menjelang malam ya. Nah, perkenalkan teman-teman, itu adalah maskot baru dari Simas Palmia ya. Kebetulan baru launching. Nah, sebagai informasi untuk patokan teman-teman jika ingin berkunjung ke booth atau tenan Bimoli, dia ada di sebelah boothnya helm atau helmet NHK, GM, KYT. Lalu di depannya adalah boothnya kopi kapal api dan sepatu olahraga Lik ya. Hai teman-teman, silakan mampir ke boothnya Bimoli. Seolah-olah ingin menyapa kita ya teman-teman. Suasana semakin malam, biasanya semakin ramai. Nah, untuk tema kita tahun ini adalah tetap asik bareng Rumah Indofood ya. Jadi kalau di Jakarta Fair Kemayoran ini atau Pekan Raya Jakarta ini, kebetulan booth Indofood atau Rumah Indofood sendiri ada dua ya teman-teman, ada dua blok. Nah, ini adalah blok yang ada Bimolinya. Jadi beberapa company tergabung dalam grup Indofood ada di boothnya Rumah Indofood ya, mulai dari noodle atau Indomie ya, terigu Bogasari, air mineral club, Sari mie, super mie, termasuk produk cooking oil dan margarin brand Bimoli dan Simas Palmia. Nah, ini adalah agenda tahunan ya, kita biasa tiap tahun rutin menyelenggarakan event ini. Selain sebagai income perusahaan, ini juga sebagai ajang promosi, menegaskan bahwa produk kita tetap eksis dari dulu hingga sekarang. Nah, bagi mama, untuk minyak goreng mungkin saat ini sudah menjadi barang kebutuhan sehari-hari ya, yang sudah pasti harus ada di setiap dapur ya. Walaupun ada himbauan karena minyak sedang mahal untuk memperbanyak makan makanan yang direbus, tapi rasa-rasanya tetap saja kita tidak bisa lepas dari yang namanya minyak goreng ya teman-teman. Karena seenak apapun, sesehat apapun makanan yang direbus, terkadang kita membutuhkan alternatif lain ya, dari segi rasa mungkin ya. Kalau digoreng itu rasanya lebih nendang ya, lebih taste-nya lebih dapat dibandingkan dengan yang direbus. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, yang penting semua asupan yang masuk ke dalam tubuh kita kontrol ya. Nah, ini adalah area musola. Musolanya ya boleh dibilang lumayan luas, namun tetap harus bergantian. Nah, sebagai informasi, ini adalah mobil BCA ya. Jadi teman-teman
kalaupun misal ke PRJ tidak membawa uang cash, tetap bisa bertransaksi melalui mobil BCA yang disediakan oleh penyelenggara. Nah, ini adalah salah satu brand kita, minyak goreng Bimoli. Masak-masak goreng-goreng tumis-tumis ya, minyaknya Bimoli. Nah, ini para SPG sedang bekerja menawarkan atau mempromosikan produk kita. Nah, ini adalah salah satu produk hasil gorengnya, yaitu pisang goreng Kipas Pontianak. Cukup atraktif ya teman-teman bootnya, dan lumayan strategis juga. Insya Allah dengan lokasi yang strategis ini dapat mendorong atau mendongkrak penjualan kita tahun ini di PRJ. Ini salah satu brand kebanggaan kita, margarin Simas Palmia. Cocok sekali buat ibu-ibu yang hobi buat kue ya, mulai dari kue-kue kering hingga kue basah. Oke, hari menjelang malam biasanya mulai ramai ya teman-teman. Jadi semakin malam semakin ramai, karena warga Jakarta sudah banyak yang mulai pulang kerja ya. Jadi selepas kerja, selepas aktivitas, mereka ke PRJ untuk sekedar jalan-jalan atau belanja dan melepas penat ya seharian di kantor. Nah, ini adalah perjalanan ketika saya hendak pulang ya. Jadi kalau masuk tadi lewat pintu 9, nah untuk pulangnya sendiri ini saya lewat pintu 2 ya, atau Gambir Expo lebih dikenalnya, di depan halte busway. Jadi ada dua pilihan, teman-teman bisa lewat pintu 2 atau pintu 9. Silakan dipilih ya. Nanti teman-teman juga bisa bandingkan lebih enak yang mana. Biasanya kendalanya adalah ketika kita ke PRJ membawa kendaraan, itu kendaraan mudah untuk masuk atau parkir, namun terkadang agak sulit untuk keluar ya, karena mungkin kalau masuk datangnya bergantian, tapi kalau keluar bisa jadi keluarnya atau pulangnya bareng-bareng, yaitu sudah hal yang lumrah. Nah, di sini kebanyakan produk-produk makanan ya teman-teman, brand-brand makanan yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar atau temui di luar. Nah, ini adalah area pintu 2 atau Gambir Expo. Berbagai produk makanan mulai dari yang lokal, tradisional hingga impor ya, banyak dijajakan di sini juga. Terutama sekarang makanan-makanan Korea sudah sangat banyak sekali ya menjamur. Nah, ini adalah pintu keluar. Nah, ini area pintu 2. Depan halte busway. Nah, bagi teman-teman yang pulang ke arah Bogor ya atau Bekasi, saya rekomendasikan teman-teman bisa pulang lewat pintu 2 ya. Nanti teman-teman bisa menuju stasiun Mangga Besar karena paling dekat dengan lokasi PRJ. Nah, ini adalah area parkir pintu 2 ya, tampak depan pintu masuknya. Nah, kalau tadi pada saat keluar kita malam hari, ini adalah pada saat masuk. Nah, ini tentunya beda hari ya teman-teman, ini hari besoknya. Sengaja saya combine videonya, jadi biar teman-teman ada perbandingan mau masuk dan keluar lewat pintu mana. Diprediksi untuk penyelenggaraan PRJ tahun ini akan sangat ramai dibandingkan 2 tahun yang lalu atau 2 tahun sebelumnya.
karena mungkin warga Jakarta dan di luar Jakarta banyak sekali membutuhkan hiburan ya, hanya sekedar cuci-cuci mata mungkin karena sudah lama dibatasi aktivitasnya. Nah, ini adalah parade atau karnaval atau sering disebut dengan pawai. Biasa memang diselenggarakan di Arena Pekan Raya Jakarta, namun terjadwal ya, tidak tiap hari, jadi ada jadwal-jadwalnya. Diikuti oleh beberapa penghibur dan beberapa tenan juga ikut ambil bagian. Baik, bagi teman-teman yang sudah memutuskan untuk ke Arena Pekan Raya Jakarta, langsung aja ya, karena untuk transportasinya juga lumayan mudah atau gampang dicapai. Teman-teman bisa bawa kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil ya, atau juga bisa lewat angkutan umum atau online. Tampak meriah sekali ya teman-teman, karena memang saking sudah lamanya warga Jakarta tidak atau kurang hiburan ya, karena 2 tahun vakum aktivitasnya dibatasi, maka ketika PRJ diadakan lagi, animo atau keinginan warga Jakarta untuk memeriahkannya cukup meriah gitu ya. Sebagai informasi bagi teman-teman yang ingin lebih mudah untuk mendapatkan tiket, bisa dipesan juga melalui online ya. Jadi nanti teman-teman daftar online, nanti teman-teman akan dapat barcode. Nah, barcode itu yang akan di-scan nanti di pintu masuk. Nah, itu ada orang tua ya, sedang jadi rebutan untuk selfie. Oke, maskot orang tua. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke PRJ, saya sarankan membawa bekal uang yang cukup banyak ya, karena kalau hanya sekedar berkunjung, masuk ke dalam, keliling-keliling, itu tentunya akan sangat melelahkan ya, karena tempatnya yang luas. Tapi kalau teman-teman memang diniatkan untuk berkunjung sekaligus belanja atau ngeborong istilahnya, nah itu sangat dianjurkan sekali ya. Kenapa? Karena masuknya pun kita bayar ya, masuknya pun dikenakan tiket. Jadi kalau hanya masuk lalu keliling-keliling ya, insya Allah teman-teman hanya akan dapat capeknya saja. Tapi kalau emang diniatkan untuk berbelanja, sangat kami sarankan teman-teman bekal atau membawa uang yang cukup ya untuk ngeborong. Baik, demikian review tentang penyelenggaraan Arena Pekan Raya Jakarta. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan share ke sosial media teman-teman atau kerabat teman yang lain. Tetap dukung Anala Channel dengan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng atau notifikasinya sehingga teman-teman dapat terus menerima info-info menarik lainnya atau updatean-updatean video lainnya yang lebih menarik.